You are listening to Obtai Podcast. Uptai Radio, obrolan santai menginspirasi. Kali Sapa lovers ini, dong, Ripan. ini gue pengen ngomong, langsung foto aja. Halo, gimana semuanya? Baik-baik aja kan? Ini kita udah masuk ke podcast keberapa, Ran? 36 apa 46 tadi? 43. Oh, 43. Salah semua nih, Kira udah gimana 6. sih? Tadi lu ngomongnya Jauh pas juga. sebelumnya ada 6-6-nya kan, yang keinget gue itu 6. Kurang fokus. Terlalu fokus sama muka gue sih. Sebel gue. Oke. Kenalan dulu gak sih? Kenalan Apa lah. gak usah nih, udah kenal, udah pasti kenal. Kenalan. Lu tadi Dari siapa udah nih? nyebutin nama belum? Kalau gue Belum udah sih, gue nyebutin belum nama. nyebutin nama. Ya udah sebutin. Oke, kenalin Silakan. gue Rana Khairunisa dari batch 6. Dari batch 6. Sama, gue juga dari batch 6, nama gue Rifan. Kita Kali 2 ini R. kita emang iya. Gue kira nama lu ada awalan lagi. Kita 2 R kita. Hari ini kita mau ngebahas apaan sih, Pan? Yang lagi kita rasakan di rumah Yang aja karena PPKM. Ya, PPKM. Iya, PPKM. Kita mau ngebahas tentang PPKM, soalnya ini PPKM makin dilanjut nggak sih? Masih kan kita sekarang udah yang keberapa sih? Ketiga apa keempat ini? Pokoknya udah Iya, sebulan. keempat. Udah lama Dan banget kan ya. levelnya level 3 ya kayaknya. Kalau di Bogor, udah level kalau di 3. Bogor kayaknya udah 3. Nggak tahu kalau di Jakarta sama di tempat-tempat yang lain ya. Iya. Lu selama PPKM nih, Pan, lu ngapain aja sih? Sama PPKM, usia PPKM udah lama banget. Gue cuman baca buku doang kali di rumah, maksudnya nggak apa-ngapain. Iya, di rumah aja. Dari awal ini deh, jangan dari PPKM apa enggak, dari awal apa tuh? Pas awal-awal COVID tuh apa ya namanya? Ini PSBB. PSBB, dari PSBB deh. Ceritain apa yang lu rasain gitu. Lu ngapain aja buat ngusir rasa bosen lu di rumah gitu. Ngapain aja itu doang gue. Ya paling kan kuliah kan kita kan pas pertama kali corona, terus main-main sih enggak ya. Paling kalau ada yang sifatnya penting aja kan. Gitu aja sih gue nggak asik kan. Cuman baca doang gue. Sama nonton YouTube. Udah. Iya sih, pasti. Siapa tahu dari lu nih. Kalau lu mungkin ada yang lebih asik kan, bisa ditiru sama pendengar gitu. Bisa ditiru dari gue nih ya, selama gue PPKM dari PSBB deh, dari PSBB awal banget, gue kan di rumah aja ya. Terus maksudnya ya sama-sama kuliah nih kita kan ya. Tapi gimana ya, jadi lebih banyak waktu di rumah gitu kan. Gue sendiri banyak banget nemu hobi baru. Kayak apa? Ada aja yang gue kerjain gitu. Pas awal banget itu gue lagi suka banget ngerajut. Tiba-tiba lu tau ngerajut kan? Ngerajut tahu. Tas lu ya? Lu pernah pakai kan? Apa bukan ya? Siapa ya? Oh bukan ya, berarti lupa gue. Gue oleh ngerajut. Sebenarnya gue udah tertarik ngerajut tuh dari zaman gue SMP. Cuman tuh gue sempet jeda gitu pas SMA. Kayak fokus SMA gitu. Terus pas di rumah aja gue kayak boleh nih gitu kan. Dilanjut lagi hobinya gitu kan. Terus gue jadi suka ngerajut. Pokoknya jadi kayak apa ya, mainin benang gitu. Gue ngerajut terus gue bikin makrame gitu. Berarti bahan utamanya benang. Benang apa? Wol ya? Apa aja sih, benang wol, benang rajut gitu. Terus gue cewek sih. Apa? Kenapa? Dijadiin apa sama lu? Bentuk jadi apa? Banyak sih, jadi pajangan, jadi gelang. Gue belum bisa sampai yang kayak bikin sweater atau tas gitu sih. Cuma masih yang kayak flat datar doang kayak gitu. Berarti lu otodidak gitu? Apa pernah ikut kursus gitu? Enggak, otodidak aja sih. Banyak sih di YouTube gitu kayak tutorial-tutorialnya gitu. Tapi kan tadi lu bilang dari dulu, dari SMA iya, ya, dulu juga. SMK 1. Enggak, berarti SMP, lu udah SMP. Nah, dari SMP. Emang YouTube udah ada sih ya dulu. Lu udah nonton YouTube tuh? Nontonin ituan maksudnya tutorialnya? Iya, dari awal. Awalnya tuh gue ngeliat temen gue make tas gitu kan. Bukan tas sih, kayak pouch kecil gitu. Terus gue nanya, itu lu bikin sendiri? Terus dia bilang, enggak mak, gue bikinin. Dia bilang kayak gitu. Terus gue jadi tertarik aja, kayak keren juga kalau misalkan gue make produk yang gue bikin sendiri gitu kan. Terus akhirnya gue nyari-nyari di YouTube aja gitu, iseng-iseng. Terus cuman awalnya bisa gitu-gitu doang. Terus pas kemarin PSBB, baru gue kembangin lagi. Kalau ngerajut itu kan, gue pengen ini deh, pengen tahu. Itu pakai benang doang ya? Apa ada bahan utama lain? Nggak sih, pakai benang doang, sama ada kayak apa ya?
kayak pensilnya gitu, namanya hakpen gitu. Ya udah tinggal lu rajut Bukan, aja. bukan itu maksud gua. Apa? Bahan utamanya. Kan Iya ada benang doang. benang atau apa Nah, gitu. Nggak enggak ada sih ya? benang, Pasti benang doang ya? gue sih makainya benang doang. Kalau yang kayak apa tuh? Aduh, gue lupa lagi. Bilik-bilik tuh kan itu nganyam ya, beda lagi ya. Oh iya benar. Yang kayak Itu nggak, misalnya bikin atap gitu kan ya? itu beda lagi ya, bukan Ya itu, ngerajut ya. ya itu nganyam deh kayaknya. Tapi kalau kayak apa tuh teknisnya gitu, cara-caranya hampir sama nggak? Kalau kata lu, Beda, lu kan udah beda sih kayaknya. Beda kalau soalnya lebih. setahu gue kalau misalkan yang dari benang tuh kayak, maksudnya ada dua sih, cuman kayak caranya beda aja gitu. Tahu gue sih. Lu cuma itu doang tuh. Tadi kata lu banyak. Banyak, Ngelakuin apa terus aja? gue jadi suka masak-masak. Jadi kayak bikin-bikin gitu gak sih di rumah? Cewek sih ya. Ya sih, gue juga sama sih. Kalau Tuh itu, kan? soalnya kita biasa jajan mungkin ya, karena lagi kayak gini nggak bisa jajan keluar gitu kan. Iya benar Kita kan banget. mencoba kan. Mm-mm. Nah kalau ngomongin soal jajan tuh kan, kalau gue sih praktisnya ya, kalau menurut gue ya, adanya kayak gini tuh kebantu tuh kayak apa tuh, kayak model-model Dana, GoPay, OVO, Oh iya bayar-bayar lewat benar-benar. situ. Itu Iya benar namanya kalau dompet nggak salah e-wallet ya, online. e-wallet. Iya iya benar banget. Itu Nah, kebantu banget sih. tapi lu make nggak? Salah satu pengguna nggak? Gue Pengguna make apa? apa tuh namanya OVO. Gue pemakai OVO Udah? dulu, gue sempet make Dana, cuman lebih nyaman di OVO aja. Soalnya kayak dulu kan OVO yang paling gede ya, gara-gara Grab juga. Kan Ya, Grab awalnya pakai OVO kan. banyak Terus promo jadi ya? kayak tahu aja adanya promo. Jadi kayak banyak promo di mana-mana. Terus sekarang udah ada Shopee Pay, gue jadi pakai Shopee Pay juga. Kalau Shopee Pay buat bayarnya doang kan, nggak bisa buat yang lain maksudnya. Buat Gojek bisa gitu maksudnya? Shopee Pay itu sekarang bisa buat bayar apa kayak makan gitu-gitu. Jajan gitu Shopee kayak Food misalkan ya? Darinya iya Shopee Food Shopee kan? Food bisa. Enggak, terus bisa dia tuh kayak ada scan-nya gitu kayak Dana juga. Jadi dia di-scan gitu juga, sama aja sih konsepnya. Cuman dia di bawah Shopee gitu. Iya itu. Kalau gue sih makanya Dana, soalnya karena ada bansos. Kan KTP gue nyambung ke bansos, ke BLT. Bagus. Jadi gue Manfaatkan. nggak mau buat Dana, lumayan buat malu kan. Benar. Nih ngomongin tentang online nih, ngomongin apa? Dompet online. Menurut lo lebih enak hidup serba online kayak gini atau nggak ada COVID? Maksudnya hidup biasa aja gitu? Tergantung sih, kayaknya gue udah mulai menyesuaikan ya. Soalnya kan gue ikut kelas daring ya. Katakanlah kelas daring deh gitu. Yang sifatnya tuh, yang hubungannya tuh sama orang-orang luar gitu, luar Jawa, jauh kan. Gue mikir tuh kalau misalnya nggak ada kayak online gini ya, kayaknya gue nggak bakal dapat hal itu gitu, dapat kelas online Iya gitu. benar. Dan seandainya dirubah ke offline, pasti kan diadakan di satu tempat. Ya pasti gue harus ke sono. Itu kan ribet ya. Ya ribet lah maksudnya dengan yang namanya kayak gini nih. Apa sih via Zoom atau Google Meet, serba-serba online kayaknya agak kebantu dari gue di kelas daring. Kalau yang lainnya sih, gue nonton film pernah nyobain kan ya bioskop online gitu kan. Iya. Kayak kurang sih, kalau itu kayak kurang. Iya, kurang Terus kerasa sih ya. Apalagi ya gue online cuma 2 itu doang sih paling. Yang paling gue ini ya, gue bener-bener jalanin kelas online sama film doang. Gue nggak tahu tuh. Kalau yang lain kayaknya belum ngerasa kebantu sih. Gue kayak make gitu tuh kayak pembayaran online juga nggak terlalu. Kalau lu kan pengguna mungkin ya, pengguna Gojek. Kebantu tuh mungkin tuh kan. Gue nggak tahu tuh kalau yang lain gue belum penting-penting banget sih kayaknya serba online ini. Kalau lu merasa kebantu banget ya? Iya sih. Kalau menurut gue ya sih tergantung tergantung konteksnya, dibantu di hal apa gitu ya. Misalkan kayak hal pembelajaran kayak gini nih, gue bisa ketemu orang banyak tanpa gue harus datang ke satu tempat gitu kan. Kayak gue cuma di kamar doang, gue bisa ketemu banyak orang sampai ke ujung dunia juga gue bisa ketemu gitu kan ya. Iya itu. Cuman gimana ya, gue jadi ngerasa kurang aja sosialisasinya gitu. Kan kurang enak juga ya kalau misalnya kayak gini nih ngobrol lewat via Zoom kayak gini. Kan nggak enak kan. Kayak kurang kerasa aja gitu ngobrolnya. Cuman ya seenggaknya gue bisa kenal aja sih. Terus kalau yang kayak apa-apa online, misalnya kayak pesan makanan online, terus bayar-bayar online, kayak gitu menurut gue kebantu sih. Cuman gue jadi makin mager, coy. Magernya kenapa? Kan ya gue di rumah aja dong. Gue gak gerak keluar. Gue mau jajan. Iya misalnya lagi nggak kayak gini gitu, sebelum COVID gitu. Lu kayak gitu, keluar gitu, jajan. Iya, jajan atau keluar. Beli apa keluar gitu. Iyalah, kan kayak misalkan kalau sekarang gini, kayak emak gue aja deh,
misalnya kayak belanja bulanan sekarang udah bisa di Shopee gitu kan. Kalau dulu kan jalan gitu loh keluar ke apa supermarketnya gitu loh, ke tempatnya. Kalau sekarang kan jadi kayak di rumah aja gitu, lebih mager aja. Gak enaknya itu sih, gue jadi kayak ngerasa lebih malas aja. Terus pas awal-awal PSBB tuh ngerasa sumpek gitu kayak di rumah. Sumpek Karena banget kayak belum terbiasa kali ya. Tapi Iya. sekarang kan udah setahun. Kalau lu Udah terbiasa setahun. nggak? Merasa Terbiasa sih. kayaknya Terbiasa banget. kalau misalnya kita balik lagi kayak dulu ya, yang kayak kuliah ke tempatnya, mau ini ke tempatnya. Kayaknya harus ini lagi sih, iya nggak sih? Iya, Kayak harus iya effort benar. lagi gitu. Iya, kayak aduh males gue. gitu ya, sekarang udah mager soalnya kayak udah di rumah aja. Ini gue aja ntar kalau misalkan kuliah offline, entahlah kuat apa enggak kan. Kayak lo harus Jauh ya? jalan, iya, lo harus naik kereta dulu kan. Terus udah gitu terus masih naik angkot dulu. Jauh banget emang. Kuliahnya lagi orang Bogor kalau kuliah di Jakarta. Ya ampun. Iya. Ini gue pengen nanya nih Tan. Lu udah Apa-apa? ini belum vaksin? Udah yang kedua maksudnya? Udah vaksin. Udah vaksin dua-duanya. Udah dong. Lu apa vaksin? Apa? Sinovac. Sinovac. Udah lama tuh yang keduanya? Agustus tanggal 9. Itu di apa tuh, di rumah sakit loh? Apa di tempat-tempat kayak umum gitu yang disediain? Enggak, tempat umum gitu, kayak gue daftar lewat Peduli Lindungi. Tahu gak lu? Gue daftar lewat Peduli Lindungi. Habis itu kenapa? Kalau Peduli Lindungi sama sertifikat itu sama apa enggak sih? Sama sih setahu gue. Jadi ketika kita masuk aplikasi itu ngapain? Daftar gitu. Lu bikin akun Peduli Lindungi. Habis itu nanti lu dikasih link gitu tiap kali si Peduli Lindungi itu buka vaksin gitu, lu bakalan dikasih link, terus lu daftar vaksin lewat link itu. Iya, tapi yang gue maksud ini kan gue baca ya, yang kayak kemarin tuh naik kereta atau masuk ke mall, lu harus daftar ke yang aplikasi itu kan. Itu kan berarti tandanya untuk orang yang sudah vaksin. Kayak lu nih udah kedua, kalau gue kan belum kedua. Nah itu setelah dia daftar itu apa yang didapatkan gitu? Sama aja kayak yang sertifikat atau enggak? Nah, buat lovers yang mau dengerin cerita lengkapnya, bisa langsung ke Obrolan Santai Podcast on Spotify.